Kimia itu identik dengan hal-hal yang buruk memang. Tidak pernah menjustifikasi ilmu itu ada agama, ada umum. Tetapi ilmu itu semuanya milik Tuhan. Bagaimana santri itu tidak hanya belajar atau mengaji ayat-ayat qauliyah. Santri itu juga belajar, mengaji atau mengkaji ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat alam. Di mana sesuatu itu semuanya kimia. Kalau kamu nggak mau ke kimia, berarti kamu nggak mau kepada badanmu sendiri. Life is chemistry. Without no life, there is no life without chemistry. Jadi hidup itu adalah kimia. Tidak ada kehidupan tanpa kimia. Kenapa harus santri yang bisa memegang sains? Saintis itu tidak cukup dengan astagfirullah. Gitu. Artinya dengan menanam pohon kita sudah beramal jariah. Hai teman-teman semua, kita kembali lagi di Langkar Mesem. Udah lama kita vakum, berapa bulan ya kita vakum. Pada ngobrol santai kali ini kita akan ngobrol dengan dosen, salah satu dosen di Andokoya, dan juga yang jurusannya itu unik. Unik itu langka di Madura. Mungkin kalau semua di Jogja atau kota-kota besar itu tidak langka. Tapi kalau di Madura itu langka. Mungkin sekilas sebelum kita ngobrol santai ngalir, perkenalkan diri dulu lah. Namanya siapa, panggilannya siapa, asal dari mana, latar pendidikannya gimana. Gitu. Monggo dipersilahkan. Oh iya. Nama siapa ya, kok jadi lupa saya nama sendiri. Jadi amnesia. Ya, nama lengkap Ahmad Holis. Pendidikan S2 UGM yang terakhir aja ya. S1 mantap. Kimia UIN Sunan Kalijaga. Latar belakang sebelumnya mondok, gitu aja lah. Mondok di Andokoya. Sekarang aktivitas muter-muter, ngobrol, olahraga sih enggak ya. Paling cuman kalau sempat aja. Paling ya ngerumpi sama Gus Mansur ini. Selebihnya ya tidur paling. Ya itulah. Enggak berbobot sama sekali kayaknya. Dibilang akademisi ya karena ngajar aja sih, ngajar di kampus. Tapi kalau aktivitas sehari-hari nggak akademik sama sekali kayaknya. Ya dibilang akademik, obrolannya ya obrolan-obrolan ngerumpi, obrolan-obrolan apa ya, nggak ada kampus-kampusnya kalau obrolan sehari-harinya. Itu aja mungkin perkenalannya. Nggak usah banyak perkenalan lah ya. Oh iya ya, ini kan menarik Razen. Kita sekarang kedatangan, anggaplah tamu. Kalau sebelum-sebelumnya kita berdua terus, sekarang di tengah-tengah kita ada saudara kita yang begitu luar biasa. Dia memilih jurusan yang berbeda. Ini yang menarik saya ulas nanti. Ini awal mula bagaimana Mas dosen ini memilih jurusan itu. Padahal yang saya tahu di Madura ini kayaknya ini begitu tidak punya tempat tentang prodi kimia yang sampean pilih ini. Iya betul. Saya ingin menambahkan. Biasanya kalau di sini dulu ya, waktu saya kecil atau pas mau melanjutkan kuliah, biasanya rata-rata ngapain sih bukan jurusan agama, bukan jurusan akhirat atau apa. Dan bahkan ya banyak anak-anaknya itu kalau sumpama nggak mondok, nggak apa, apalagi suruh jurusan kimia. Itu biasanya suruh belajar lah yang berkaitan dengan agama-agama itu dan adalah. Oke, antos silakan ditanggapi, udah rintangan sedikit. Ya, asal usulnya ya kayaknya karena kecebur. Ibaratnya dulu itu saya semasih mondok itu ambil jurusan IPA semasih mondok di Andokoya. Kemudian setelah selesai di kelas 3 jadi bingung mau ambil jurusan apa.
Tapi tak pikir-pikir, karena saya di SMA terlanjur ngambil jurusan IPA, mau gak mau saya harus linear. Carilah IPA. Kalau IPA yang inti kan paling di kimia, matematika, biologi, fisika gitu. Yang inti di situ. Mau gak mau saya melanjutkan jurusan di SMA. Tak timbang-timbang. Ternyata yang dari pertimbangan antara matematika, kimia, biologi, fisika, itu kayaknya yang paling mudah di kimia. Itu pikiran saya sih sebelumnya. Pikiran saya sebelumnya. Ya akhirnya masuk di kimia. Awal-awal masuk di kimia, ya memang kesan orang itu memang di kimia itu jelek. Saya masuk di kimia S1 itu, ketika ditanyain entah guru, tetangga, entah orang-orang lah, orang-orang sekitar itu, ambil jurusan kimia ya, terus bikin bom. Aduh. Emang kimia itu teroris ya. Lebih-lebih dulu kan masanya teroris gitu ya, dikira saya udah teman-temannya teroris gitu masuk di kimia. Udah aneh-aneh pokoknya. Itu Ya, Ambrosi gitu. Tapi waktu itu ya udah tak buat guyon aja. Iya, buat ngebom kamu gitu ya. Awalnya seperti itu. Dan memang kimia itu identik dengan hal-hal yang buruk memang. Awalnya sih. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada miskomunikasi antara orang-orang kimia, pemahaman-pemahaman kimia yang sampai ke masyarakat dengan pemahaman kimia yang sebenarnya. Itu contohnya misalkan jangan minum apa gitu, misalkan contoh ya, kita tanpa menyebut merek. Iya. Jangan minum minuman tertentu. Kenapa? Karena banyak mengandung bahan kimia. Atau jangan makan mie instan misalkan. Karena mie instan itu banyak mengandung bahan kimia. Itu kan terkesan seperti itu. Terkesan kimia itu yang jelek-jelek. Yang bahan beracun, bom, terus macam-macam lah. Pokoknya yang jelek-jelek. Padahal apa sih yang nggak kimia? Kalau kita tinjau dari kimia itu, semua bahan itu memang kimia. Nggak ada yang nggak kimia. Semua zat yang berupa materi, itu semuanya kimia. Air, di kimia itu kita kenal dengan H2O. Udara, O2, itu kan kimia semua. Masa ada yang bisa hidup tanpa air gitu. Berarti kita sebenarnya tanpa bahan kimia nggak bisa hidup. Darah kita, hemoglobin, itu bahan kimia. Kita bahkan tidak bisa hidup tanpa adanya reaksi kimia. Tapi mungkin nggak saya jelaskan reaksi dalam tubuh kita ya. Khawatirnya kalian nggak paham sama ini sama kelas-kelas. bukan ngeremehin sih sebenarnya, cuman agak ragu gitu. Enggak, yang paling menarik bagi saya itu ini Mas dosen kita ini, Razen. Dia itu hidup di komunitas Madura. Nah, Yang mana Madura ini seperti disampaikan Razen, begitu kental sekali stigma ketidakbaikan selain jurusan agama. Apalagi yang berbau kimia dan fisika dan sebagainya itu. Ini yang paling menarik Mas dosen, bagaimana pola bertahan menghadapi ya letupan-letupan orang Madura yang dalam bahasanya Mas dosen ini tidak paham mereka tentang apa kimia yang sebenarnya. betul. Memang kesan awal sih begitu. Saya aja masuk dulu di pondok, walaupun pondok kan saya nggak masuk aliyah. Kan biasanya kan kalau pondok aliyah, madrasah aliyah keagamaan, MAK dan lain sebagainya. Saya masuk di pondok, tapi masuknya di SMA. Dulu sempat ditegur sama orang-orang. Mondok kok masuk SMA? Dimana SMA kesannya kan umum semua. Betul, gitu. sekali. Tetapi saya itu di pondok, alhamdulillah bertemu dengan kiai-kiai yang beliau itu tidak pernah menjustifikasi ilmu itu ada agama, ada umum. Tetapi ilmu itu semuanya milik Tuhan, katanya. Dulu saya awal-awal masuk pondok didoktrin seperti itu. Semua ilmu itu
dari Tuhan. Jadi gak ada ilmu agama, gak ada ilmu umum. Terus bahkan ketika di pondok, ini awal saya itu tertarik dengan sains gitu ya. Saya di pondok itu sama pendiri SMA Kiai Hanif Hasan dulu yang mendirikan SMA Anukoya. Beliau salah satu alasannya mendirikan SMA itu bagaimana santri itu tidak hanya belajar atau mengaji ayat-ayat qauliyah katanya, tetapi bagaimana Udah berat ya Zen? Ini berat ya. sedikit berat walaupun Kimia yang berkualitas. walaupun saya juga nggak tahu itu tapi bagaimana santri itu juga belajar mengaji atau mengkaji ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat alam, di mana sains itu ya tempatnya di situ. Bagaimana santri itu setelah mempelajari ayat-ayat kauniyah, dia bisa pemahaman atau keimanannya itu bisa lebih dalam gitu. Contohnya misalkan ketika kita belajar bagaimana sistem dalam hidup kita. Dalam tubuh kita itu kan ada reaksi kimia. Seandainya tidak ada reaksi kimia, maka manusia itu tidak bisa apa-apa. Dari benda mati dia bisa menjadi hidup kan ada reaksi kimia. Jadi kalau kita pikir-pikir panjang, ini tidak mungkin bisa terjadi begitu saja tanpa adanya pencipta yang begitu maha kuasa gitu. Nah, sampai situ saya makin tertarik gitu. Kok iya ya? Baru kemudian saya mencoba melanjutkan di bidang sains. Kenapa saya tidak melanjutkan di agama saja gitu? Karena pesantren Madura itu kan identikan dengan agama. Karena saya takut kalah saing sama gus-gus ini. Saya gak bisa baca kitab. Kalau masuk agama ya jelas kalah sama mereka. Kalau masuk di sains, saya kan lumayan lah membaca peluang. Di Madura jarang yang ngambil itu. Kalau saya masuk di sains, walaupun saya gak pinter-pinter amat ya lumayan lah laku gitu. Banyak gitu, maksudnya banyak yang nyari, walaupun saingan ya peluangnya ke situ sih sebenarnya. Peluangnya lebih besar. Kalau saya ambil jurusan agama ya siapa saya, dari nasab tidak bisa, nasib apalagi kayaknya. Aduh. Ya peluang di situ sebenarnya. Peluang dipandang orang lah. Iya. Saya teringat gini. Di sini tahu kan sama Sabrang, anaknya Cak Non. Iya. Kan Sabrang setelah mulai masuk dalam Ma'iyah, di situ yang disampaikan adalah gimana teori-teori matematika ternyata juga masuk dalam kehidupan agama ternyata. Jadi orang di situ dikenalkan oleh Sabrang di mana teori-teori matematika itu tidak lepas ternyata dalam kehidupan beragama, seperti juga yang dibilang tadi semuanya adalah ilmu Tuhan. Mungkin kalau seumpama di Ma'iyah itu ada Cakno, ada Sabrang, mungkin kita mempunyai holis. Bener juga sih, tapi perbandingannya terlalu jauh. Karena konteksnya kalau Ma'iyah itu kan konteksnya nasional. Kita konteksnya dalam konteks kemaduraan, maka Mas Holis ini bisa kita jadikan pelopor dalam memahami kimia yang keagamaan. Bisa. Yang saya tanyakan sekarang, gimana caranya, ya seperti yang Mansur tadi bilang, bertahan atau apa, melawan stigma itu kan kebanyakan orang tidak kuat dengan itu, sehingga di tengah jalan banyak kita kenal teman-teman kita habis kuliah gara-gara ada statement-statement seperti itu akhirnya pindah jurusan di 1 tahun 2 tahunnya, dan bahkan udah semester 6 banyak itu yang teman-teman kita yang pindah jurusan ke SKI, ke apa, dari mana. Kan itu ya mungkin tidak kuat dengan obrolan orang atau gimana ya. Kalau saya sih masa bodoh dengan orang lain gitu. Yang penting menurut saya benar, ya udah lakuin gitu. Ngapain dengerin omongan orang? Laung yang menikmati hidup saya sendiri kok. Ini saya Ibaratnya saya dulu kayak saya kan jangankan itu ya. Saya dulu biasanya ngerokok itu
penyakitnya di pondok. Jadi yang ngajarin rokok macam-macam itu biasanya lingkungan gitu ya. Di pondok biasanya karena sering banyak berkumpul sama teman-teman yang ngerokok, biasanya banyak teman-teman yang juga ikut ngerokok. Kayak kalian ini. Saya ada di tengah-tengah orang ngerokok, ya biasa aja. Gitu. Artinya ya masa bodoh lah mau dibilang apa. Saya pernah dulu karena kata teman-teman dulu itu kalau gak ngerokok itu gak jantan lah. Kayak perempuan. Ya masa bodoh dengan itu saya. Yang penting yang menikmati hidup itu saya. Saya merasa enak gak ngerokok, ya sudah. Biarin orang lain ngomong apa kek terserah ya. Malah ada teman saya juga bilang gini, perokok pasif itu bahaya katanya. Maka aktif aja. Ya sudah, mereka nyampaikan dengan pikiran seperti itu, saya juga punya pendirian masing-masing. Cuman ya nggak perlu diperdebatkan lah kayak gitu. Ini Mas Zain, ini contoh yang paling menarik dari saudara kita yang mampu bertahan dari gempuran dan mencari peluang. Mas dosen kita itu tadi menyampaikan bahwasanya salah satu kenapa beliau ini milih kimia karena kemungkinan berkarirnya. Kenapa? Karena katanya Dulmawi itu, loh di Madura ya kan karena saya ustadz gitu. Jadi dia keluar dari pakemnya Dulmawi yang sering muncul di mata pena ini. Ini bagi saya agak menarik sekali ya. Artinya Mas dosen kita punya pandangan yang berbeda, bahkan menjadi prinsip yang dia pegang begitu luar biasa di tengah gempuran-gempuran yang ada. Yang paling menarik lagi Mas dosen, yang paling penting sekarang, kalau dulu sampean sebagai ya master awal memilih jurusan itu yang digempur luar biasa, dalam konteks sekarang, bagaimana konteks sekarang jurusan ini di Madura? Ini penting juga biar informasi ini sampai kepada saudara-saudara kita, khususnya orang-orang Madura yang mohon maaf masih punya mindset agak dalam tanda kutip jelek tentang jurusan kimia dan di luar agama lah, maksudnya kayak gitu. Ya alhamdulillah saat ini kalau saya ngelihat itu yang ngambil kimia banyak tetangga-tetangga juga banyak, malah adik saya sendiri ngambil kimia juga. Jangan-jangan jokin sampean ini. Bisa jadi biar punya temen ya, biar sendirian. Tapi enggak juga. Dulu di UIN saya itu adik kelas yang ngambil jurusan kimia itu banyak, dari Madura itu banyak, lumayan bermunculan gitu. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu alasannya, kan mereka kenal saya juga enggak sebenarnya. Tapi kenapa mereka ngambil kimia, ya tanya aja mereka sendiri, kata Gus Dur. Tanya aja sama. Terus apa ya? Kalau ditanya gimana saat ini posisinya, alhamdulillah sekarang di Madura itu jurusan kimia itu sekarang sudah ada di Madura. Satu-satunya itu di Institut Sains dan Teknologi Anokoyah. Tempat saya itu satu-satunya di Madura. Satu-satunya di Madura. Dari 4 kecamatan, 4 kabupaten. Ya. Satu-satunya yang kimia yang murni gitu. Artinya yang sains gitu, ada yang pendidikan gitu. Dan Mas dosen posisinya di institut apa? Sebagai apa? Saya kuli. Enggak, ini strukturalnya. Biar paham bahwasanya ini kan, open mindednya. Iya kan, kalau ngajar kan nguli juga di sana. Makanya ajarnya oke, tapi status struktural di Institut Anokoya ini Mas dosen sebagai apa? Ya kebetulan saya dipercaya untuk memimpin di prodi. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini bukti lah Zen betapa luar biasanya Mas dosen kita ini sampai dia mampu menepati posisi yang wow lah. Ya makanya gitu. Seandainya saya ambil jurusan agama, mungkin nggak jadi kaprodi. Saingan banyak gitu. Makanya tips ya bagi teman-teman, kalau ngambil jadi apapun gitu ya, memilih apapun, jangan cari yang banyak saingannya, cari yang unik gitu, cari yang nggak ada yang sama gitu. Karena kalau nggak ada yang sama, saingan dikit gitu. Jadi teman-teman itu ya jangan artinya ada orang yang kesana ikut kesana gitu, jangan begitu. Malah cari peluang
yang sedikit, gak ada orangnya. Kalau gak ada orangnya, kita mungkin yang terpilih. Gitu. Saya bukan siapa-siapa sebenarnya jika saya hidup di Jogja. Kenapa? Karena di Jogja itu orang yang paham kimia, keilmuannya lebih dari saya banyak gitu ya. Tapi karena hidup di Madura gak ada orang lagi ya, akhirnya saya walaupun kemampuannya pas-pasan, bukan hanya pas-pasan, mungkin kurang gitu, ya tetap kepilih. Gitu. Gak ada saingan. Nah, gak ada saingan. Berarti apa yang kita ngobrolkan ini, kita ngobrol dengan orang yang tepat. Nah, dia udah dipercaya oleh kampus. Iya, satu-satunya yang kimia murni di Madura, dan juga di Anokoya itu salah satu pondok terbesar. Nah, selain dari itu juga menurut saya ingat itu kata-kata Tan Malaka. Kata-kata Tan Malaka kan seperti ini. Terbentur, habis itu terbentuk. Nah, ini dari dulu terbentur, sekarang terbentuk. Terbentur dari omongan orang apa. Nah, rela terbentur, akhirnya terbentuk. Nah, di sini gimana mungkin dari tadi masih gamblang untuk menjelaskan kimia kepada orang awam itu seperti apa. Soalnya sampai sekarang saya lihat nggak usah sampai kimia. Orang teman-teman ada murid siswa-siswa itu belajar bahasa Inggris saja yang udah bahasa internasional itu statementnya kenapa nggak belajar agama aja, ngapain harus belajar bahasa Inggris apalagi suruh belajar kimia ya Mama. Yeah. Nah, secara yang sekira dimengerti oleh rata-rata orang Madura lah gitu. Iya. Kalau ingat ke bahasa juga ya, kalau kita itu sebenarnya daripada di Madura ya khususnya, daripada belajar bahasa Inggris mending bahasa Arab. Betul. Bahasa Arab katanya bahasa Quran. Bahasa Inggris itu bahasanya penjajah. Bahasanya orang kafir. Ya. bukan hal ya, bukan tahlilan. Kadang-kadang ada fenomena tersesat melenceng gitu. Iya. Kalau dia tersesat di jalan yang lurus. Kimia itu sebenarnya kalau saya menjelaskan kimia itu entah ke siswa saya, ke mahasiswa saya bilang, apa sih yang nggak kimia? Gitu. Jadi kita itu hidup itu tidak bisa tanpa kimia. Ya saya contohkan kayak tadi, air kimia H2O. Terus dalam hidup kita darah, itu tersusun atas atom-atom apa gitu. Jadi setiap sesuatu itu semuanya kimia. Kalau kamu nggak mau ke kimia, berarti kamu nggak mau kepada badanmu sendiri. Gitu. Karena dosen saya dulu waktu di UGM itu pernah bilang, beliau sudah meninggal, namanya Profesor Utoro Yahya. Beliau bilang begini, life is chemistry, there is no life without chemistry. Jadi hidup itu adalah kimia, tidak ada kehidupan tanpa kimia. Jadi segala sesuatu ya dalam tubuh kita, tangan kita itu tersusun atas senyawa-senyawa kimia. Bahkan kita di UGM itu kimia itu dikenal sebagai arsitek molekul. Jadi kalau yang besar itu arsitek beneran, arsitek bangunan. Kalau yang kecil itu arsitek molekul. Itu adalah orang-orang kimia. Gimana membuat sesuatu yang kecil? Artinya kalau kimia itu ibaratnya kalau menurut anak muda, anak remaja itu, orang kimia itu yang kecil aja diperhatikan, apalagi yang besar. Jadi apalagi kamu. Jadi kalau mau istri saya bilang sama istri, jadi milih orang kimia itu benar. Yang kecil aja diperhatikan, apalagi. Tapi kalau ngomong istri jangan dulu, Razen belum. Oh iya. Belum. Nanti kita kalau juga di kimia ada itu dikenal ya. Tadi kan nyinggung sebenarnya sains itu berhubungan dengan agama katanya ya. Sains itu bukan hanya berhubungan dengan agama, dengan sosial. Itu juga nyambung. Contohnya di kimia itu kita mengenal gitu ya, bahwa zat yang hidup sendiri itu dia itu tidak stabil, butuh untuk berikatan memang. Razen nggak stabil tuh ya. Makanya dia itu hidupnya ke sana kemari. Aduh, segera Razen, ini saran dari ahli sains ini Razen. Makanya kalau pengen stabil ya harus berikatan memang. Nggak bisa kalau nggak berikatan itu nggak stabil. Di kimia juga
ada banyak ikatan, cuman ya mungkin obrolan tentang kimia mendalam itu kapan-kapan. Siap. Mengenai ikatan, misalkan bagaimana ikatan pernikahan ditinjau dari kimia, itu wah asik pokoknya ngobrolin itu. Ini bagi saya sangat menarik sekali apa yang disampaikan itu. Saya mohon maaf kalau dari tadi selalu saya master kimia, saya akan mengatakan juga saya alumni Mesir gitu. Oh iya. Yang notabene-nya hanya menguatkan statement yang disampaikan oleh Mas dosen ini. Jadi kalau ada dikotomi saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena Al-Quran juga banyak sekali berbicara tentang kimia. Cuma karena keterbatasan kita SDM yang ada khususnya di Madura itu, maka ada dikotomi yang tidak bisa dijamah. Banyak sekali sekolah darroh itu. Hal kecil ini disebutkan di Al-Quran. Artinya apa? Memang Al-Quran ini menjadi ladang keilmuan kalau kita mau mengkaji. Entah itu ilmu agama, entah ilmu kimia, fisika, matematika, semua ada di sana. Jadi ini sebagai penguat saja bahwasanya yang disampaikan Mas dosen ini benar. Cuma nanti memang harus ada skala prioritas dulu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kita netizen misalnya mau ngambil jurusan apapun monggo. Cuma pesan saya sebagai mohon maaf sebagai alumni Mesir yang notabene-nya adalah keagamaan, ini yang awal-awal itu juga dipahami tentang bagaimana rukun sholat ini dulu. Akhirnya biar tidak saling hantam. Agama tidak saling hantam, artinya ilmu itu yang fisika ngantam agama, yang agama ngantam yang lainnya, sehingga apa? Ini pemahaman sumul tentang keagamaan tidak nyampe. Ini sebagai penguat saja bahwasanya yang disampaikan Mas dosen ini benar-benar tercover di Al-Quran, ada dalilnya, jelas ayatnya. Begitu. Bahkan Tuhan sudah mengatakan mithqala dzarrah, hal terkecil, setepung yang terbang itu masih dipertanggungjawabkan. Padahal urusan terkecil-kecil ini kan urusan kimia, molekul dan sebagainya gitu. Saya ya mohon maaf saya tidak punya kapasitas menjelaskan tentang kimianya, tapi saya hanya sebagai penguat saja. Saya juga sama siswa-siswa saya kalau lagi ngajar di sekolah itu juga pesan. Artinya silahkan ambil jurusan apa saja gitu. Bebas kalian itu menentukan masa depan kalian. Saya cuman yang saya larang itu kalau kuliah ngambil komputer, takut di penjara. Iya, ngambil komputer ngambil HP, bahaya itu. Atau ngambil istri orang. Kayaknya Mas dosen ini cocok tuh stand up comedy. Padahal dosen bisa. Iya. Lagian gini juga. Kita juga harus ada di antara kita, khususnya yang punya background pesantren, background kemaduraan, harus adalah yang dari sains itu. Kenapa? Karena sains itu ibarat sebagai mata pisau. Dia itu, teknologi itu bisa dia merusak, bisa dia menyelamatkan. Jadi kenapa harus santri yang bisa memegang sains? Biar ada nilai-nilai kesantriannya, biar bisa ada filter gitu. Jadi sebenarnya kan awalnya memang teknologi itu kan sebagai alat untuk mempermudah kehidupan orang gitu. Tapi saat ini kan bukan hanya mempermudah gitu, tapi bagaimana teknologi sains dipakai untuk bukan hanya eksplorasi tapi eksploitasi, kerusakan alam dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan sainsnya ya, tapi orang-orang yang menggunakan keilmuan itu kebablasan. Akhirnya ya macam-macam. Makanya di Al-Quran itu kan ada memang penjelasan bahwa segala kerusakan zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ini kalau sumpah itu kalau santri. Makanya saya tambah ya. Iya. Artinya kerusakan siapa yang akan memperbaiki? Ya saintis sendiri. Tidak bisa kerusakan alam semesta kita itu diselesaikan. Ya bisa mungkin menurut Gus yang dari Mesir mungkin bisa dengan hanya istighosah gitu, banjir istighosah ya. Ya boleh lah, tapi kan satu sisi harus diperbaiki dengan sains juga gitu. Dirusak dengan teknologi, diperbaiki juga dengan teknologi, dengan sains gitu. Jadi
kalau saya ibaratkan gitu, saya memang sering bilang ke siswa-siswa saya, tobatnya saintis itu tidak cukup dengan astagfirullah gitu. Tapi tobatnya saintis itu bagaimana memperbaiki alam. Contoh misalkan pemanasan global, banjir dan lain sebagainya disebabkan oleh pemanasan global misalkan gitu. Dari sains, dari kimia itu kita kan melihatnya karena di alam semesta kita itu, di bumi kita itu ada gas-gas efek rumah yang menyebabkan efek rumah kaca. Gimana cara bertobatnya? Kita mengurangi itu. Dengan apa? Dengan reboisasi, menanam pohon. Menanam pohon, kalau dalam pandangan saya gitu ya, menanam pohon itu kan pohon yang menghasilkan oksigen. Artinya dengan menanam pohon kita sudah beramal jariah. Berapa banyak oksigen yang kita sumbangkan ke orang lain. Jadi menyumbang tidak hanya dengan uang, menyumbang bisa dengan oksigen. Seandainya alam semesta bumi kita itu tidak ada pohon, mungkin manusia tidak bisa bernafas. Jadi kita bersedekah dengan pohon gitu. Ya, sesuai versinya masing-masing. Versinya masing-masing. Nah, betul. Nah, jadi ini sedikit dari saya. Tadi ingat kalau seumpama jangan hanya agama yang dari pesantren, tapi juga kimia. Jadi saya ingat di mana dulu Islam itu jaya. Dan Islam itu jaya di segala bidang keilmuan itu punya. Kedokteran dan bahkan rujukan kedokteran sampai sekarang ada dari tokoh-tokoh Islam. Nah, menurut saya jangan hanya kita jadi sejarah bahwa kita pernah menguasai ilmu pengetahuan dulu. Tapi kapan lagi kita akan menguasai ilmu pengetahuan? Nah, selain dari itu juga pertanyaan saya kan dari tadi dari semua itu adalah kimia. Nah, di UGM mungkin jenengan belum pernah duduk di UGM ya. Apalagi lari-lari Dia pernah, jangan salah, dia pernah masuk UGM. Oh, iya. Masuk pintu gerbang, Bos. Dan bahkan saya pernah donor darah di sana. Ya, saya tanyakan, air murni itu di UGM itu apakah hasil dari orang-orang kimia atau dari mana? Sampai sekarang saya dari mana ini, kan ada air yang disediakan untuk mahasiswa atau untuk tamu lah. Kalau ada dua macam ya, saya perlu juga meluruskan. Air itu ada dua macam. Kalau yang disebut adalah air mineral. Air mineral itu berarti dia ada mineralnya di dalam. Mineral itu berarti bukan hanya air. Kan kita yang kita konsumsi itu kan air mineral. Air yang dia disterilkan dari bahan-bahan yang berbahaya cuman. Tapi mengandung mineral. Kenapa mengandung mineral? Karena tubuh kita juga membutuhkan mineral. Kalau air murni itu air yang kandungannya hanya H2O, tidak ada campuran apapun. Itu biasanya jarang orang yang mengkonsumsi itu, karena dipakai hanya buat penelitian kadang. Air suling, biasanya kita mengenalnya masyarakat umum itu sebagai air suling. UGM itu sangat mampu membuat air murni. Entah saya karena belum pernah ke sana, maksudnya belum tanya langsung gitu ya, belum ngobrol-ngobrol langsung dari mana penyediaan air. Tapi UGM itu sangat mampu untuk membuat kayak gitu. Karena kalau sekedar air minum yang layak minum itu gampang gitu. Apalagi bukan saya mencongkakkan diri ya, bagi orang yang tahu ilmunya, kimiawan itu juga pasti tahu caranya. Ngajak perang. Perang gitu. Gimana cara memfilter air gitu. Itu mudah gitu. Apalagi instansi sebesar itu. Mungkin ya dugaan saya itu bikin sendiri. Iya. Ini kayaknya kalau diobrolin akan panjang ya. Ini juga udah agak malam. Nah, untuk waktu. Jadi sebelum kita akhiri mungkin ada satu kata, dua kata atau apa tentang kimia. Ya seperti itu. Jadi sebelum itu ini juga minuman kayaknya enak. Mungkin Coba bisa jadi dulu. Sponsor. Nah, diminum. Kayaknya ini enak. Kayaknya enak. Ini ada yang original kebetulan. Ada kimianya enggak? Ini kimia semua. Kimia semua. Kita aja kimia kok. Jangan takut sama kimia. Kalau kalian takut sama kimia ya
nggak usah hidup. Mati saja lu. Iya, mati saja loh. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Ini ada vitamin C-nya. Mm-mm. Ya, statement terakhir ya. Kimia itu merupakan ilmu yang paling tua. Karena ada kata kimia. Ki itu kan kalau di Madura kakek-kakek itu. Ki. Aki. Cocok ini saya. Udah jadi komik. Iya. Iya. Jadi kalau kalian meninggalkan kimia, ya tapi nggak ada nyimia ya. Karena itu kimia itu Ada, tapi Dalam konteks yang berbeda ya. Oh iya. Kimia itu asik lah pokoknya. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kenapa saya ambil S2 kimia? Karena ilmu yang lain saya nggak bisa. Akhirnya ambil kimia. Dan merasa ya gimana ya, asik lah. Coba kalian belajar kimia, pasti pusing. Enggak. Kalau ya sebenarnya tergantung sama fashionnya masing-masing. Kalau kalian di kimia, kalau saya di kimia ya merasa seneng ya sudah saya jalani. Kalau kimia, kalau kalian sukanya di pertandingan mazhab, pertandingan agama ya. Mas Zan ini jurusannya pertandingan Dia agama. pernah murtad dia. Sekarang sudah kembali ke jalan yang lurus. Iya. Aduh. Ya mungkin pesan ini ya mungkin kita ini kayaknya panjang, kita ngobrol-ngobrol kapan-kapan ya, lagi gitu. kalau ada netizen yang berkenan untuk ya Ya, silakan kalau penasaran dengan kimia silakan hubungi nomor di bawah ini. iya. Dan Apa juga ini? kalau suka pengen ngobrol-ngobrol kimia juga, nambah orang satu lagi juga nggak apa-apa. nanti. Boleh. Artinya Langkernism terbuka, kita masih sesuai dengan konsepnya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sampai jumpa kembali dengan kami tetap di channel Langkernism. Ya, sampai jumpa lagi.